Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat, insyaallah. Amin. Agar perkuliahan kita pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulainya dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang pendekatan berbasis kekuasaan dan pendekatan pilihan publik dalam ekonomi politik. Namun sebelum itu, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 9, yakni saya sendiri, Baik Febriani Mandalika, sebagai pemateri pertama, Saudara Akbar atau Yusril Iza Akbar sebagai pemateri kedua, dan Saudara Adif Fanaja sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir Saudari Hamidah sebagai pemateri keempat. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya selaku pemateri pertama akan memaparkan materi, yakni penafsiran tentang kekuasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekuasaan diartikan sebagai kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lainnya berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik. Konsep kekuasaan berkaitan erat dengan konsep kekuatan karena pemaknaan kekuasaan lebih mengandalkan kekuatan fisik semata. Konsepsi kekuasaan sebagai kekuatan fisik atau paksaan tergambar dalam pemikiran I. Marsana Windu, yang dimana yakni ialah kekuasaan sebagai kemampuan atau kewenangan untuk menguasai orang lain, memaksakan dan mengendalikan mereka sampai mereka patuh, kemudian mencari kebebasannya dan memaksakan tindakannya dengan cara-cara yang khusus. Selain tafsir kekuasaan sebagai kekuatan, kekuasaan juga dimaknai sebagai pengaruh yang jauh lebih beradab dalam memahami konsepsi kekuasaan yang tergambar dalam pemikiran Robert P. Clark, ialah kemampuan untuk mengubah atau mempengaruhi pilihan kebijakan. Baiklah, kemudian saya persilahkan kepada pemateri kedua, yakni Saudara Yusril Iza Akbar, akan memaparkan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Iza Akbar, NIM 190501264. Di sini saya akan melanjutkan pemateri kedua, yaitu kekuasaan dan perekonomian pasar. Salah satu manfaat besar yang diyakini dapat diberikan oleh perekonomian pasar kapitalistik adalah kemampuan untuk menumbuhkan kekayaan masyarakat. Ketika kekayaan masyarakat bertumbuh, maka akan semakin besar pula kemampuan dari masyarakat itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari para individu di dalamnya. Peningkatan secara umum pada kekayaan masyarakat memperbesar kekuasaan dari beberapa orang dalam masyarakat untuk mencapai tujuan mereka. Kekayaan berarti kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Yusril Iza Akbar atas penyampaian materinya. Baiklah, kemudian saya persilahkan kepada Saudara Adif Fanaja akan memaparkan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adif Fanaja akan melanjutkan materi kelompok 9 yang C. Definisi teori pilihan publik. Pengambilan keputusan dalam pemerintah dapat menggunakan ilmu-ilmu lain dalam aplikasinya, seperti ilmu ekonomi. Salah satu pendekatan dalam ilmu ekonomi yang digunakan politik adalah teori pilihan publik. Teori pilihan publik adalah pengambilan keputusan secara resmi bersama kolektif yang dilihat dari perspektif ekonomi, menjelaskan sosial politik. Unsur penting dalam teori pilihan publik yang diharuskan perhatikan yaitu supply demand, pertukaran, dan aspek kelembagaan. Teori pilihan publik menyinggung tautan antara ilmu ekonomi dan ilmu politik. Teori ini biasanya digunakan pada ahli ekonomi dalam politik, memandang ruang politik sebagai wadah pertukaran di antara masyarakat, partai politik, pemerintah, dan birokrasi. Para ahli ekonomi menggunakan teori ini untuk menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan dalam menentukan pihak kebijakan publik yang paling efektif. Dalam teori ini,
para pelaku politik bertindak sebagai supply sedangkan masyarakat merupakan demand-nya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Adib Fanaja atas penyampaian materinya. Kemudian yang terakhir saya persilahkan kepada Saudari Hamidah untuk memaparkan materi yang terakhir. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah, NIM 190501262. Di sini saya sebagai pemateri terakhir yang akan menjelaskan pada poin D, yaitu fungsi dan tujuan teori pilihan publik. Yang dimana teori pilihan publik muncul pada dekade 1950-an. Salah satu ahli ekonomi yang mengembangkan teori pilihan publik adalah James Burhan. Menurut Burhan, teori pilihan politik adalah sebuah perspektif untuk bidang sosial politik yang muncul dari pengembangan dan penerapan perangkat dan metode ilmu ekonomi. Burhan membagi teori pilihan publik dari dua aspek, yakni yang pertama pendekatan katalaksi, yaitu ekonomi sebagai ilmu pertukaran. Para pelaku politik menawarkan berbagai kebijakan publik kepada masyarakat. Pembeli kebijakan publik ini adalah masyarakat pilihan yang akan memilih kebijakan yang benar-benar dapat mewakili kebutuhan mereka. Yang poin kedua, home economics, atau artinya konsep manusia ekonomi. Konsep ini mengemukakan bahwa manusia cenderung memaksimalkan manfaat utilitas untuk dirinya karena dihadapkan pada kelangkaan sumber daya. Memaksimalisasi utilitas berlaku terhadap pilihan individu. Berdasarkan kedua aspek utama dalam kajian teori pilihan politik, dapat diposisikan sebagai pemasok atau supplier adalah para politisi, partai politik, birokrasi, dan pemerintah. Pada pemikiran lain, dua aspek tersebut akan memberikan fungsi teori pilihan politik. Yang pertama, untuk memberikan kerangka atau penjelasan cara bagi pemerintah membuat keputusan seperti perpajakan, pengeluaran, peraturan-peraturan ekonomi, dan kebijakan publik lainnya. Kedua, teori pilihan publik dapat membantu para pakar politik memfasilitasi konseptualisasi teori politik berdasarkan tindakan kolektif. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Hamidah yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Inilah akhir dari video presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk memperhatikan dan mendengarkan video presentasi dari kelompok kami. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.